Di suatu masa di kota Makkah, ketika dakwah Islam mulai tersebar, namun juga semakin banyak mendapat penolakan, kaum Quraisy mencari cara untuk menguji kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bertanya sembarangan. Mereka ingin pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Akhirnya, mereka meminta bantuan kepada kaum Yahudi di Madinah. Karena mereka dikenal sebagai ahli kitab. Dari situlah muncul 3 pertanyaan tentang kisah pemuda yang tertidur berabad-abad, tentang hakikat ruh, dan tentang seorang raja besar bernama Zulkarnain. Pertanyaan-pertanyaan ini lalu disampaikan kepada Rasulullah. Dengan penuh keyakinan, beliau menjawab, "Aku akan menjawabnya besok pagi." Sebuah jawaban yang terlihat sederhana. Namun ada satu hal yang tidak diucapkan saat itu. Beliau tidak mengatakan, "Insya Allah." Hari berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, namun wahyu belum juga turun. Padahal biasanya, ketika Rasulullah menghadapi pertanyaan, Allah akan menurunkan wahyu sebagai jawaban. Kini, tidak ada. Hari demi hari berlalu, hingga sekitar 15 hari. Bayangkan perasaan Rasulullah saat itu. Beliau mulai merasa gelisah, hatinya berat. Bahkan beliau merasa sedih, karena belum bisa menjawab. Sementara kaum Quraisy mulai mencemooh. Muhammad tidak bisa menjawab. Muhammad hanya membuat-buat cerita. Di tengah tekanan itu, Rasulullah tetap menunggu. Hingga akhirnya, wahyu pun turun. Melalui Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi 23-24, Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan, Insya Allah." Itu adalah teguran. Berikut adalah rincian peristiwa tersebut beserta tuntunannya. Makna dan hikmah di balik teguran-teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung makna dan pelajaran yang sangat penting. Antara lain, ketergantungan mutlak kepada Allah. Manusia tidak memiliki kuasa atas kejadian di masa depan. Segala sesuatu hanya bisa terjadi atas izin dan kehendaknya. Adab dalam berjanji. Mengucapkan insya Allah saat berjanji adalah bentuk pengakuan akan kelemahan manusia dan kepasrahan kepada kekuasaan Allah. Bukti kasih sayang Allah. Teguran ini merupakan bentuk pendidikan tarbiyah dari Allah agar manusia selalu melibatkannya dalam setiap rencana. Serta sebagai bukti keaslian Al-Kahfi yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebagai tindak lanjut dari teguran ini, Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa menyertakan kalimat insya Allah ketika berjanji atau merencanakan sesuatu untuk masa depan. Bukan karena kesalahan besar, tapi karena adab yang sangat penting. Sebuah pelajaran langsung dari Allah kepada nabinya dan kepada seluruh umat manusia. Dari peristiwa ini, kita belajar sesuatu yang sangat dalam, bahwa manusia, sehebat apapun rencananya, tidak pernah benar-benar memegang kendali atas masa depan. Kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha, kita bisa berjanji, tapi hasil akhirnya tetap milik Allah. Ucapan insya Allah bukan sekadar kebiasaan, bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan bahwa kita menyerahkan semuanya kepada kehendaknya. Sejak saat itu, Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk tidak melupakan kalimat ini. Setiap berjanji, setiap merencanakan sesuatu, selalu sertakan insya Allah. Karena bisa jadi, hari ini kita yakin, besok kita mampu, tapi tanpa izin Allah, semua itu tidak akan pernah terjadi. Dan mungkin dalam hidup kita hari ini, kita juga sering melakukan hal yang sama. Kita pasti bisa, kita pasti datang, kita pasti selesai besok. Tanpa sadar, kita lupa melibatkan Allah dalam rencana kita. Padahal, satu kalimat sederhana bisa mengubah segalanya. Bukan mengurangi usaha, tapi justru menguatkan harapan. Bukan tanda ragu, tapi tanda tawakal. Maka jika hari ini kamu punya rencana, punya janji,
punya impian, ucapkanlah, Insya Allah.